Tidak hanya tergabung dalam satu kawasan megapolitan, Jakarta Utara dan Bogor memiliki hubungan geografis yang dikaitkan oleh Sungai Ciliwung. Sungai yang panjangnya sekitar 120 km ini mengalir dari hulu di kawasan Puncak Bogor menuju hilir di daerah Jakarta Utara. Namun, kondisi Sungai Ciliwung kini sangat memprihatinkan. Wilayah hulu yang mulanya senantiasa bersih kini kotor dan tercemar. Airnya pun semakin dangkal dari waktu ke waktu. Bahkan tak sedikit warga yang mengeluh kesulitan mendapatkan air tanah. Di wilayah hilir, semua sampah bertumpuk dan menyatu dengan sampah kiriman dari wilayah hulu dan tengah. Ironisnya lagi, pembangunan di sekitar daerah aliran Sungai Ciliwung menyebabkan berkurangnya daerah resapan air. Akibatnya, tidak hanya banjir di musim hujan, kekeringan di musim kemarau dan bencana longsor pun tak dapat terelakkan. Untuk itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan guna mengurangi resiko bencana di daerah sekitar aliran Sungai Ciliwung. Upaya tersebut telah dilakukan oleh Palang Merah Indonesia bersama American Red Cross melalui Greater Jakarta Project. Proyek yang telah dilaksanakan selama 6 tahun sejak 2013 hingga 2018 ini memiliki 3 fokus program. Pertama, pengurangan risiko bencana terpadu berbasis masyarakat. Kedua, pengolahan sampah terpadu berbasis masyarakat. Dan ketiga, adaptasi perubahan iklim. Di daerah hulu yakni Kabupaten Bogor, program ini difokuskan di Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Bojonggede. Sementara itu di daerah hilir yakni Jakarta Utara, lokasi pelaksanaannya adalah Kecamatan Pademangan dan Penjaringan. Dalam program pertama atau pengurangan risiko terpadu berbasis masyarakat, dilaksanakan beragam kegiatan, di antaranya pembentukan tim siaga bencana berbasis masyarakat atau SIBAT, penyusunan dan perencanaan pencegahan risiko bencana, kampanye dan pelatihan sadar risiko bencana di masyarakat dan sekolah, penyusunan mitigasi bencana, serta simulasi bencana. Sedangkan program pengolahan sampah terpadu berbasis masyarakat meliputi pembangunan unit pengolahan sampah, pembangunan tempat pengumpulan sampah sementara, pembentukan bank sampah, penyusunan prosedur pemilihan sampah, serta pelatihan dan pembangunan pusat daur ulang sampah. Sementara itu, program adaptasi perubahan iklim meliputi kegiatan kampanye penanaman pohon, kajian kerentanan iklim wilayah Ciliwung, bersih-bersih Ciliwung, pembuatan ruang terbuka hijau, pembuatan model perhitungan waktu tempuh air hujan, pengelolaan vertical garden, serta menciptakan lubang resapan biopori. Salah satu yang dilakukan adalah bagaimana kita meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya, yang dimana di dalam tujuan program ini kita ingin mengedepankan perubahan perilaku, ya khususnya bagi masyarakat tentang salah satunya pengelolaan sampah, pengelolaan lingkungan yang baik, lalu mengajarkan masyarakat seperti bagaimana mengurangi risiko itu dari sejak dini. Nah, inilah yang dikembangkan oleh kita. Untuk jenis pelatihan yang pertama kita untuk masyarakat, yaitu pelatihan SIBAT, siaga bencana berbasis masyarakat. Kemudian SIBAT yang sudah kita latih itu yang kita berdayakan untuk melakukan mobilisasi pada saat kita butuh tenaga. Contohnya kita mau ada kerja bakti. SIBAT itulah yang mengajak tetangganya, teman-temannya untuk melakukan kerja bakti. Terus kita akan melakukan penghijauan atau penanaman. SIBAT itu juga yang mempromosikan untuk melakukan penanaman. Dan kampanye PRB, penyebar luasan informasi iklim di masyarakat, itu pun SIBAT yang melakukan. Kami hanya mengarahkan saja dan memberikan materinya kepada SIBAT. Mula dari pengolahan sampah ini adalah dari rumah tangga. Jadi dari rumah tangga itu warga itu udah milah sampah. Mana sampah organik, mana sampah anorganik. Yang di Pedokem adalah pengolahannya adalah sampah anorganik. Yaitu sampah anorganik itu mereka kumpulkan, kemudian mereka tabung di bank sampah yang memang sudah kita bentuk.
di lingkungan tersebut. Gitu. Dari bank sampah tersebut baru kemudian dibawa ke PDUKM, dan di PDUKM sudah kita tempatkan sampah-sampah yang memang sesuai dengan jenisnya. Dari jenis tersebut ada sampah yang memang kita daur ulang kembali untuk kegiatan kerajinan-kerajinan. Mitigasi bronjongisasi ini kami bangun selama 1,5 bulan di awal akhir 2014 sampai awal 2015 kita bangun bronjong ini. Nah, alhamdulillah sejak adanya bronjong ini kami mengurangi dampak banjir yang melanda wilayah RT 02 RW 06. Setiap rumah itu kita membuat lubang biopori. Biopori gunanya untuk resapan air. Apabila air yang tergenang tadinya nggak bisa terbuang, alhamdulillah dengan adanya biopori, air itu meresap ke dalam biopori. Bagaimana program ini bisa berjalan secara mandiri, lalu bisa menjadi satu acuan bersama bahwa ini menjadi program baik ya yang bisa dikembangkan oleh PMI khususnya, lalu mempertahankan program itu sendiri. Dan yang paling terpenting bahwa kita juga masih punya PR besar ke depan adalah bagaimana peningkatan kesadaran itu supaya terus berlangsung ya, sehingga tidak asal mereka menerima di saat-saat sekarang saja, tetapi bisa memperlanjutkan dari hasil program yang sudah kita kerjakan bersama. Salah satu kelemahan biasanya kegiatan yang bukan kegiatan pemerintah adalah kegiatan itu tidak terinternalisasi ke dalam programnya pemerintah. Jadi dia kayak dua jalur yang terpisah. Harusnya dia menjadi satu. Itulah tadi kita memperkenalkan Grand Design. Grand Design itu sebenarnya alat untuk mempersatukan antara program pemerintah, program yang di luar pemerintah, dan kemudian juga apa-apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Nah, jadi yang kita harapkan sebenarnya bagaimana kemudian apa yang dilakukan oleh PMI itu bisa terinternalisasi ke dalam program pemerintah. Kalau sudah berakhir Desember, nggak apa-apa. Kalau dia sudah terinternalisasi ke program pemerintah kan tidak berakhir namanya. Dan ini program bagus. Pemerintah kota sangat mendukung ini dan terlihat memang masyarakat sangat antusias. Bagaimana pencegahan, bagaimana penanganan pada saat kejadian bencana, dan bagaimana penanganan pada saat pasca bencana yaitu recovery. Itu masyarakat betul-betul dilatih, kemudian juga diberikan pendampingan selama ini. Di tahun-tahun yang akan datang bisa tetap ada ya gitu, dengan evaluasi yang lebih baik lagi lah gitu di masyarakatnya. Artinya apa yang sudah bagus ditingkatkan, apa yang kurang mungkin bisa diperbaiki seperti itu. Kita minta nggak bubar segitu aja, begitu sudah buat RTH sudah tidak ada apa-apa. Pengennya kita tetap ditinjau di apa yang telah kita lakukan kegiatan itu. Jadi nggak putus maksudnya gitu. Harapan saya supaya ya ini diperlanjut lagi, ya diperlanjutin kalau bisa ya, kan namanya bronjong itu lama-lama makin rapuh ya. Jadi harapan saya tuh dibantu lagi lah gitu sama pemerintah gitu, terutama DPMB yang telah membantu warga RT 22 RW 06 itu Pak. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak PMI yang bisa memberikan pengalaman buat saya. Pengennya masyarakat membantu untuk membersihkan ini, untuk merawatnya gitu, untuk menjaganya gitu. Jangan sampai yang udah bagus ini pengennya lebih bagus lagi gitu. Harapan saya Bogor ini sebagai kabupaten yang punya alam yang indah, ya, punya gunung, punya pemandangan yang bagus, udaranya sejuk. Saya pikir ini harus dijaga sama-sama oleh kita. Tidak hanya kewajiban pemerintah, tapi kewajiban masyarakat juga menjaga alam. Kita jaga alam, alam jaga kita. Setelah periode program ini selesai, komitmen masyarakat untuk terus melaksanakan pengurangan risiko bencana, pengolahan sampah, dan adaptasi perubahan iklim sangat diperlukan. Dengan demikian, wacana tenggelamnya kawasan megapolitan akibat banjir dan semakin turunnya permukaan tanah dapat kita cegah bersama-sama.